banyak contoh soal, ya seimbang lah ya, biar kalian gak bosan dan kalian tahu cara pengerjaannya atau aplikasinya seperti apa. Pengerjaannya mungkin levelnya lebih tinggi dibanding zaman kalian dulu belajar mungkin waktu SMP atau SMA ya, hanya menggunakan satu persamaan dan lain sebagainya, tidak menghitung sampai vektor-vektornya. Tapi sekarang tingkatnya lebih dinaikin, lebih analitis lagi. Semoga kita bisa ngikutin secara bareng-bareng ya, bisa belajar bareng-bareng. Kalau sebelumnya medan listrik dengan dua muatan, nah seperti contoh berikutnya adalah medan listrik sebuah dipol. Jadi oke, kita bacain dulu lah soalnya ya. Suatu dipol listrik didefinisikan sebagai suatu muatan positif Q dan suatu muatan minus Q. Jadi muatan ini sama besarnya, yang satu positif, yang satu negatif. Kalau yang sebelumnya diketahui nih nilai bagian-bagian dari setiap muatannya. Yang dipisahkan sejarak 2A. Carilah medan listrik E pada titik P yang disebabkan oleh dipol, di mana P adalah satu jarak yang posisinya itu adalah Y lebih besar daripada A dari titik asal. Wah, gimana nih? Pertama-tama, coba kita ilustrasikan dulu biar kebayang. Karena ini ada di dua istilahnya di dua kuadran ya, yang satu positif, yang satu negatif. Misalkan di sini yang positif, yang di sini negatif, jaraknya sama ya. Nah, begini. Misalkan di sini titik P-nya. Oke, ini adalah Q yang positif, ini adalah Q yang negatif. Masing-masing kan berinteraksi dengan P. Kita cari garis medannya, berarti kalau negatif itu menjauhi ya, berarti dia ke sini. Ini adalah S1. Kalau yang negatif dia mendekati, berarti arahnya ke sini. E2, maka ini adalah E. Kurang besar gambarnya, coba kita perbesar. X-nya ketinggalan. Ini adalah X. Seperti ini. Ini menghasilkan sudut. Ini titik P ya maksudnya. Jadi nggak kelihatan. Ini ada sudut theta, di sini juga sudutnya theta misalkan. Ini juga menghasilkan sudut theta, ini juga menghasilkan sudut theta. Ya, masing-masing punya jarak yang sama. Di sini A, di sini juga A. Apalagi nih yang bisa kita dapat? Ya, jarak dari, udah sih, kita bisa definisikan ini R misalkan. Jadi kan contohnya ini ada dua medan ya, E1 dan E2, yang disebabkan oleh dua muatan yang sama besarnya, menyebabkan P memiliki jarak yang sama ke masing-masing muatan. Jadi jarak P ini ke muatan yang lain juga sama. Maka total medannya adalah apa nih? E akan sama dengan resultan dari E1 ditambah dengan E2, begitu kan? Dimana nilai E1 ini sama dengan E2. Karena kan akan menghasilkan muatan yang sama besar karena memiliki jarak P yang sama, itu tadi. Jadi kalau kayak gitu, nilai K dikalikan dengan Q dibagi dengan R kuadrat, ini akan sama dengan K dikalikan dengan Q dibagi dengan R kuadratnya berapa nih? Y kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Ini kan titik Y ya. Berarti cara dapetinnya gitu, ini kan Y plus A kan, Y plus A, terus kemudian kalian kuadratkan, itu adalah nilai dari R nya. Bedanya dengan gambar yang tadi, masing-masing punya komponen dari Y ataupun I nya
Kalau di gambar yang ini, komponen saya tulis di sini biar di generalisir sama kalian. Komponen Y dari E1 dan E2 ini saling meniadakan. Kita kan mau cari masing-masing komponen seperti yang tadi ya. Kita cari komponen X, kita cari komponen Y. Saling meniadakan, sedangkan komponen-komponen X untuk arah X positif akan memiliki besar yang sama. Ini untuk Y. Kalau untuk X, komponen X untuk nilai E, masing-masing nilai E1 dan E2 itu nilainya sama. Karena dia tuh sejajar dengan sumbu X, maka besarnya itu adalah ini untuk yang ini ya, yang berarti kita punya E1X, kita punya E2X gitu. Masing-masing nilainya sama. Seberapa nih nilainya? 2 E1 cos theta. Kan E-nya ada 2, terus sama-sama mas itunya itu adalah theta, di mana nilai dari cos theta itu sama dengan A dibagi dengan R. R-nya berapa? Kita cari R-nya tadi udah ya. Y kuadrat ditambah A kuadrat diakarkan. A dibagi dengan, ini bukan Q ya, ini A, dibagi dengan Y kuadrat ditambah R kuadrat diakarkan, atau kita pangkatkan setengah.